Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di minggu kedua Prapaskah. Kiranya kita sekalian dalam keadaan sehat. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga yang ke-16. Dan penekanan ayat pada ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, medal syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada saat ini adalah panggilan Tuhan sebagai anugerah. Di dalam perikop bacaan kita, Injil Matius pasal 20, di sana menyatakan tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, atau perumpamaan mereka yang bekerja di kebun anggur. Kebun anggur merupakan tempat tanaman anggur dibudidayakan. Di Israel, kebun anggur biasanya terletak di lereng bukit yang berbatu dan dikelilingi dengan pagar pelindung. Di dekat kebun anggur itu dibangunlah sebuah menara yang digunakan oleh para pekerja supaya dari atas mereka dapat mengawasi datangnya pencuri maupun binatang-binatang pengganggu. Dan ketika tanaman anggur ini mulai berbuah, maka diperlukan banyak perawatan. Oleh karena itu, sang pemilik kebun anggur tentunya memerlukan pekerja yang sangat cukup untuk dapat merawat kebun anggurnya. Dan di dalam perikop bacaan kita saat ini berbicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga yang diumpamakan seperti seorang tuan rumah atau sang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, yang menariknya yaitu yang pertama, di sana terjadi kesepakatan antara sang tuan kebun anggur ini dengan para pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Lalu hal yang kedua adalah
di dalam ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh bahwa waktu di mana yang ditentukan bagi mereka untuk bekerja adalah berbeda-beda. Yaitu tadi dikatakan pagi-pagi benar, ya, mulai pukul 6 pagi sang pemilik kebun anggur ini sudah mulai mencari pekerja. Kemudian kira-kira pukul 9, kemudian dia keluar lagi pukul 12, pukul 3 petang, dan pukul 5 petang. Jadi sang pemilik kebun anggur ini yang pergi mencari, yaitu di pasar, ya, dan dimanapun. Dan status dari pekerja ini adalah penganggur. Ya. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ketiga, orang-orang yang menganggur di pasar. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa mereka menganggur sepanjang hari, tentunya tidak ada pekerjaan. Dan mereka mengatakan bahwa karena tidak ada orang yang bisa mengupah mereka. Sehingga tentunya betapa senang ketika sang pemilik kebun anggur ini datang mendapati mereka dan memanggil mereka untuk datang ke kebun anggur itu supaya mereka bisa bekerja di sana. Dan kemudian selanjutnya jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika malam hari sudah tiba, ya, kira-kira pada pukul 6 petang, ya, maka sang pemilik kebun anggur itu memanggil, ya, menyuruh mandurnya atau suruhannya, ya, untuk memanggil para pekerja-pekerja itu dan membayarkan upah kepada para pekerja itu, dimulai dari yang bekerja terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Artinya di sini bahwa sang pemilik kebun anggur sama sekali tidak menahan upah para pekerja, ya, tidak sampai keesokan harinya, karena di atas pukul 6 petang itu berarti sudah berganti hari. Sehingga pada pukul 6 petang dikatakan sang pemilik kebun anggur ini menyuruh mandurnya untuk memberikan upah tersebut. Dan itu juga yang sudah dinyatakan di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 13 untuk tidak menahan upah pekerja. Ya. Dan kemudian kita melihat di dalam ayatnya yang ke-10, masalah mulai terjadi ketika di sana yang terdahulu, ya, setelah menerima upah, dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu dari pagi benar berbanding lurus dengan upah yang akan dia terima, bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi kenyataannya bahwa dia dan mereka yang bekerja, ya, sampai pukul 5 petang, bekerja dari pukul 5 petang yang hanya 1 jam bekerja, mendapatkan upah yang sama. Mereka menerima masing-masing 1 dinar juga. Sementara yang bekerja dari awal itu, dia merasa bahwa dia bekerja sangat berat dan menanggung matahari panas terik matahari. Maka muncullah sungut-sungut, ya, kepada sang tuan itu, kepada sang pemilik kebun anggur itu. Kenapa mereka yang masuk terakhir ini yang hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, harus menanggung panas terik matahari? Tetapi sang pemilik kebun anggur itu menjawab, ya, dari mana aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari dalam hal ini untuk upah yang diberikan? Dan sang pemilik kebun anggur
menyuruh mereka untuk mengambil apa yang menjadi bagian mereka dan pergi. Karena dia mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama juga seperti mereka yang telah lebih dahulu bekerja. Dan sang pemilik kebun anggur mengatakan bahwa itu adalah hak dia untuk memberikan. Ya. Aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku. Dan di akhir perikop bacaan kita dikatakan demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini tentang kerajaan sorga yang diumpamakan dengan orang-orang yang bekerja di kebun anggur, ya, milik sang pemilik kebun anggur ini. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh sang pemilik kebun anggur dengan memanggil para pekerja itu sama artinya dengan Allah yang memanggil orang-orang Yahudi untuk menjadi yang pertama di kebun anggur. Dan seharusnya banyak dari mereka yang datang untuk memenuhi panggilan itu. Dan hal itu yang juga Allah lakukan, bahwa Allah memanggil orang-orang yang bukan Yahudi untuk juga memiliki atau menerima hak istimewa dan keuntungan yang sama dengan orang-orang Yahudi, menjadi kewarganegaraan yang kudus, ada bersama-sama dengan Allah. Bahwa Injil itu juga harus diberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Artinya bahwa panggilan itu, kerajaan sorga itu tidak hanya diberikan kepada sekelompok orang, ya, tidak seperti apa yang dilakukan oleh hukum Musa. Ya, dalam hal ini hanya disampaikan kepada orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Ya, tetapi kerajaan sorga, Injil Matius mau menyatakan bahwa dinyatakan juga, berlaku juga bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu, hal yang pertama jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus terkait dengan panggilan Tuhan sebagai anugerah, judul renungan kita, bahwa saya dan jemaat Tuhan yang adalah gereja mendapat panggilan yang sama untuk bekerja di ladang atau kebun anggurnya Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi bukan kita yang memilih Yesus, ya, bukan kita yang memilih Bapa, tetapi Bapa yang memilih kita. Oleh karenanya, panggilan itu adalah kesempatan untuk kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah, dan kesempatan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karenanya, dikatakan sebagai anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah. Betapa Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya apakah kita merespon panggilan itu dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan kehidupan dan beriman kita di dalam dunia ini. Karena terkadang komitmen ataupun janji kita berubah di tengah jalan karena pergumulan dan tantangan hidup serta beriman yang sering kali terjadi.
Oleh karenanya di Minggu Prapaskah ini, firman mengingatkan kita kembali, mari menghayati anugerah Tuhan yang sempurna, cinta kasih-Nya yang besar bagi manusia dan dunia melalui Yesus Kristus yang mengubahkan status kita dari hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 hingga 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu hal yang kedua, mari bekerja di kebun anggurnya Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita gunakan kesempatan selagi kita hidup dalam dunia ini dengan sebaik-baiknya. Apapun yang Allah percayakan kepada kita, jangan bermalas-malasan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan itu. Jadilah pekerja sebagaimana sang pekerja di kebun anggur tadi, yang sangat diperlukan ketika tanaman anggur itu sudah menghasilkan buah dan perlu perawatan. Demikian juga kehidupan saya dan jemaat Tuhan selaku gereja. Jadilah pekerja yang tidak hanya menanam, tidak hanya bekerja, tetapi juga menyirami, merawat, dan menjaga, memagari apa yang Allah telah percayakan dalam kehidupan kita. Entahkah itu keluarga, entahkah itu persekutuan, entahkah itu pelayanan, pendidikan, pekerjaan, usaha. Bahkan yang terpenting adalah karya keselamatan yang telah Allah nyatakan dan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita rawat, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan mengisi hari-hari kehidupan kita ini, menyiraminya dengan benih firman Tuhan. Sehingga kelak akan berbuahkan buah-buah kehidupan, buah-buah iman, yang dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak dan Ibu, bahkan dalam kehidupan banyak orang yang juga ada di sekeliling kita. Bekerjalah sebagai seorang pekerja yang tulus, yang jujur, penuh dengan sukacita dan tanggung jawab penuh kepada Tuhan yang telah mempercayakan pekerjaan itu atau ladang itu kepada kita. Dan hal yang ketiga, kalau panggilan itu sebagai anugerah, maka tidak sepantasnya lalu saya dan jemaat Tuhan sebagai gereja bersungut-sungut, menggerutu, menuntut upah atas kesetiaan saya, atas ketaatan saya kepada Tuhan atau Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Bahwa sejatinya upah itu ukurannya tidak sama dengan apa yang kita perjuangkan, misalnya dalam dunia pekerjaan. Ketika apa yang kita kerjakan berbanding lurus dengan apa yang harus kita terima. Tetapi dalam iman, dalam keselamatan melalui Yesus Kristus, bahwa upah itu sejatinya telah disediakan oleh Allah kepada kita. Allah tidak akan pernah terlambat untuk memberi upah itu kepada setiap kita yang dapat menghargai apa yang telah diberikannya. Upah itu sejatinya telah diberikan kepada kita yang tahu menghormati apa yang telah Allah percayakan dalam kehidupan kita. Dan bekerja bagi Allah
sesungguhnya tidak pernah merugikan. Oleh karena itu, marilah kita untuk boleh tetap senantiasa memperjuangkan hidup dan iman kita, dan Allah telah menyediakan mahkota kebenaran itu, kehidupan yang kekal itu bagi kita. Dan mahkota kebenaran itu sudah diterima oleh Yesus ketika dia dalam ketaatan dan kesetiaannya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dan saya dan jemaat Tuhan sebagai gereja menjadi ahli warisnya. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia sampai akhir, tetaplah berjuang, supaya kita dapat mengisi hidup dan kehidupan ini dengan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah diperdengarkan kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa hidup ini adalah anugerah dan kasih karunia Allah bagi kami. Dan kami terpanggil untuk melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Mampukan kami Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat. Iman kami di dalam Kristus membuahkan buah-buah iman yang juga boleh dirasakan oleh banyak orang. Dan kiranya ukuran yang kami ukur di dalam iman kami tidak sama dengan apa yang menjadi ukuran dunia. Karena sejatinya kerajaan sorga adalah berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan sampai akhir hidup. Dan kami bersyukur bahwa Allah telah menyediakan bagi kami mahkota kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami, berkati kami untuk boleh ada senantiasa berjalan bersama-sama dengan Kristus. Engkau berkenan memberkati semua kami, para pendengar firman Tuhan. Tuhan menyempurnakan syukur dan sukacita Bapak dan Ibu bersama dengan sisi rumah tangga mereka. Tuhan mendengar apa yang menjadi doa dan permohonan mereka. Tuhan menguatkan segala pengharapan-pengharapan mereka, supaya mereka juga boleh menjadi pekerja-pekerja yang setia, yang taat dan menghormati Sang Tuhan, yang memberikan kehidupan di dalam kehidupan kami semua. Kami menyerahkan hidup kami di minggu kerja yang baru, supaya kami semakin menghayati akan minggu-minggu sengsara, semakin mempercayakan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa Kristus. Oleh karenanya ya Tuhan, kiranya Engkau memulihkan yang sakit, Engkau menghiburkan yang berduka cita, Engkau memberikan pengharapan bagi mereka yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga pada waktunya mereka juga boleh melaluinya dalam syukur dan penuh puji-pujian hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan gereja kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya terus dimampukan untuk bisa memberitakan Injil Kristus, sehingga keselamatan itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan banyak orang. Percaya kepada Kristus dan diselamatkan di dalam Engkau. Diberkati pemerintahan kami, diberkati semua pergumulan-pergumulan yang ada, supaya melalui para pemimpin menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk boleh melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pekerja-pekerja yang taat, yang setia, dan juga tetap senantiasa melakukan yang terbaik di tengah-tengah kepemimpinan mereka, menciptakan keamanan, kenyamanan, keadilan, kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Terima kasih Tuhan, inilah doa pengharapan syukur kami, berkenanlah Tuhan atasnya. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.